Jadi menyempurnakannya itu tetap protektif, ya termasuk rumah ibadah. Menyempurnakannya itu tetap protektif, ya termasuk rumah ibadah. Saya kira walaupun dalam mutatis mutandisnya itu ada kata-kata seperti itu, tapi ada kata sementara, dan ada kata status RT. Ya saya berusaha kalau memang bisa cepat besok ada. Pada saat muncul instruksi yang baru nomor 17 tahun 2021 dengan menaikkan skala PPKM, di mana di situ khusus untuk zona orange. Jadi kota Makassar tidak masuk dalam tabulasi, tapi dia masuk dalam ini kita lihat, dia masuk pada hal yang kedua, zona yang ditentukan Menteri Kesehatan. Nah, masalahnya kita itu masuk di zona orange. Walaupun kalau kita baca kriteria zona orange, kita tidak masuk zona orange. Karena zona orange itu jika satu RT ditemukan 3 sampai 5 rumah yang ada suspeknya. Saya kira banyak di sini tidak seperti itu. Nah, kalau dia dapat 5 sampai 7 rumah, maka dia merah. Kalau 1 sampai 2 rumah, dia kuning. Kalau tidak ada, dianggap hijau. Nah, kebetulan tim detektor kami akan turun sekaligus memarking ini RT dengan zona-zona itu. Kami akan laporkan ke pusat supaya ada evaluasi tentang status secara keseluruhan kota. Nah, karena kita orange, kena kita pasal ini pembatasan di rumah-rumah ibadah, dianjurkan di rumah. Nah, akhirnya berdampingan dengan pasal yang selama ini kita pakai sebagai sebelum ada pembatasan di rumah ibadah. Nah, sehingga jadi kelihatan aneh dia. Nah, sehingga mempertimbangkan seluruh rasa ketidakadilan masyarakat, mempertimbangkan seluruh masukan dari berbagai pihak, dan tentunya hasil diskusi kami dengan Forkompinda dan para ahli epidemiolog. Ya, saya perlu sampaikan ke teman-teman sekalian, kenapa hal ini kami ambil jadi sebuah coba kita lihat ini ya, saya kasih lihat ini ya. Nah, kita bisa lihat ini hasil analisis hari Senin kemarin. Tiap minggu kami menganalisis. Saya kira jarang kota ya yang punya data seperti ini, data real time. Nah, kita bisa lihat gelombang pertama pada saat awal 2020, gelombang kedua yang begitu dahsyat ini lihat, kita lihat. Nah, ini kemungkinan mudah-mudahan tidak terjadi. Ada ciri-ciri gelombang ketiga kan muncul. Ini persis seperti ini. Nah, sehingga menurut epidemiolog bahwa kita harus punya usaha-usaha yang lebih ketat. Nah, sehingga kebetulan PPKM mikro juga harus berlanjut. Kebetulan juga kita dalam status orange sejalan dengan semangat mencegah ini. Jangan nanti seperti Jakarta, seperti Kudus, atau seperti India baru kita sadar. Justru saatnya sekarang lah kami Forkompinda bersama seluruh jajaran pemerintah kota dan seluruh yang terlibat yang dilibatkan di sini itu harus berusaha. Nah, termasuk pembatasan dalam pasal ini, pembatasan tadi. Tapi insya Allah yang penting tadi ada komitmen yang menarik dengan para alim ulama. Kita sudah punya janji sama-sama bahwa kalau nanti kita longgarkan ini kegiatan peribadatan harus betul-betul protokol kesehatan. Bahkan ada tadi contoh bahwa toa-toa di masjid itu selalu mengatakan kalau batuk jangan masuk masjid, kalau tidak pakai masker di rumah saja. Nah, seperti itulah tadi kesepakatan kita juga. Artinya ini semua pasti punya hikmah. Di antaranya adalah komunikasi yang harus intens menjadi bagian yang penting untuk kita bersatu melawan COVID-19. Nah, kami juga memutuskan ini bukan juga tidak ada data, kita punya data, kita lihat ya, semua lengkap. Nah, coba kita lihat ini. Kita lihat yang kuning. Sekarang sama rata. Ya, dan klaster yang muncul adalah klaster perjalanan. Itu pasti klaster perjalanan. Kenapa? Karena di sini waktu kita Idul Fitri itu tidak berhasil menaikkan itu berarti tidak ada klaster Idul Fitri. Nah, berarti di klaster perjalanan. Ini sejalan dengan naiknya di Jawa. Di Jawa itu sekarang melebihi gelombang keduanya. Kita masih sampai di sini. Maka dengan itu kami mengambil sikap bahwa jangan menunggu nanti seperti di Jawa. Kita justru sekarang yang harus mengetatkan.
kan menetapkan 2 minggu juga mudah-mudahan turun. Ini kan kelihatannya sudah mulai turun. Tadi laporan 130 berapa? Ya. 134 ya. Artinya kemarin 90 terus naik 200. Terus begitu. Nah, artinya teman-teman sekalian, ini adalah usaha kita. Kalaupun ada seperti hal-hal yang kerasa ketidakadilan itu, insya Allah pasti kami perhatikan. Insya Allah saya akan revisi ini malam, besok saya akan launching. Saya gambarkan dulu ya kepada rekan-rekan media, semoga ini juga bisa disampaikan ke khalayak masyarakat, khususnya masyarakat Kota Makassar. Saya menambahkan saja sifatnya apa yang disampaikan oleh Pak Wali, bahwa saat ini Makassar berada dalam zona orange sebaran COVID ya. Kemudian ada payung hukum, yaitu instruksi Mendagri ya, tentang zonasi wilayah masuk di apakah dia hijau, kuning, orange, dan merah. Nah, di dalam zona orange ada kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ya oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah pembatasan tempat dan jam operasional tempat-tempat tertentu ya. Kemudian instruksi Mendagri yang terkaitan dengan zonasi ini ya dikuatkan lagi oleh surat edaran wali kota tentang pembatasan jam operasional dan tempat-tempat tertentu ya. Salah satunya adalah tempat ibadah. Kenapa tempat ibadah ya? Karena tempat ibadah ini hasil kajian ya dari pakar epidemiolog, pakar kesehatan masyarakat ya, kemudian dari Satgas Covid, termasuk juga dari otoritas-otoritas kesehatan yang lain, adalah tempat yang sangat rentan ya terjadinya Covid ini. Nah, tetapi sekali lagi kami mendukung sepenuhnya apa yang menjadi kebijakan pemerintah kota ya. Dan pelarangan-pelarangan terutama di tempat ibadah ini ya, ini tidak juga harga mati ya. Ini himbauan sifatnya ya. Himbauan di tengah kita masih dalam masa zona oranye ini, dihimbau kepada warga masyarakat alangkah lebih baik ya beribadah di rumah saja ya. Karena jangan sampai kita mengendalikan dengan susah payah ini ya, kita akan sulit beranjak berubah ke zona kuning bahkan ke zona hijau. Dan perlu juga saya inform ke rekan-rekan, saat ini kita masih melaksanakan PPKM mikro. Dalam waktu dekat ya, informasi terakhir yang saya dapat bahkan Bapak Presiden ya, akan mempertimbangkan PPKM darurat di luar Jawa Bali. Ingat rekan-rekan, salah satu provinsi yang tertinggi sebaran COVID-nya di luar Jawa Bali itu adalah Sulawesi Selatan. Ya. Separuh dari Sulawesi Selatan sebaran COVID itu berada di Kota Makassar. Nah, ini yang harus juga diberikan pemahaman kepada masyarakat-masyarakat. Tadi pagi kami sudah mengumpulkan seluruh tokoh-tokoh, ada MUI, ada NU, ada Muhammadiyah untuk bisa menyampaikan kepada umat ya, bagaimana unsur faktor kesehatan ini menjadi yang paling utama yang kita jaga ya. Soal surat edaran yang menimbulkan pro dan kontra sudah kita akan revisi malam ini ya. Besok Pak Wali akan melonsing, menegaskan kembali semua tempat kita batasi, kita ketatkan sampai pukul 17.00 untuk tempat-tempat tertentu. Untuk tempat ibadah juga demikian, tapi sekali lagi himbauan ini harus bisa dipahami oleh masyarakat ya. Tidak ada larangan, apalagi sampai melarang azan tidak boleh. Tidak ada itu ya. Saya jamin tidak ada ya. Tidak ada. Semua bisa beraktivitas seperti biasa ya.